tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4347340. Bab 4347 Stay Away. Tiba-tiba, Sura Faxiang, yang sangat besar seperti gunung besar, menghantam Li Feng dan Lu Yan, dan mulai menembakkan puluhan ribu berkas cahaya keemasan dari sekujur tubuhnya. Fluktuasi energi yang hebat membuat ruang tremor dan tuwis. Tidak bagus. Merasakan fluktuasi energi yang menakjubkan yang dilepaskan oleh Suras Faxiang, wajah tetua Singken yang hebat dari klan Liu Yue berubah warna, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak benar, dan seluruh orang itu melintas di depan Li Feng dan Lu Yan seperti teleportasi. Aoki Scepter membebaskan Chan Ruoye kemuliaan seperti matahari. Pada saat yang sama, jarak antara Sura dan mereka bertiga tidak lebih dari 1 kilometer, dan cahaya sihir kemasan gelap yang dilepaskan telah mencapai puncak, dan tubuhnya meledak secara tak terduga. Saat berikutnya. Ledakan. Cahaya sihir keemasan gelap dan energi destruktif seperti kepunahan langit dan bumi meletus dari tubuh Sura Faxiang, dan cahaya ajaib dan cahaya keemasan yang menakutkan bangkit, meledak dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, hampir mencoba menghancurkan segala sesuatu di ruang angkasa. Semua ditelan dan dibombardir. Dalam sekejap langit menjadi redup dan bintang-bintang menjadi gelap. Energi yang dilepaskan oleh self-detonation Sura Faxiang sangat menakutkan, dan bahkan ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Formasi pertahanan besar dari kamp perbatasan Liu Yue juga mengalami dampak energi yang hebat, seluruh kamp tampak terangkat, dan tanah berguncang dengan keras. Energi yang mengejutkan membuat wajah Li Feng terlihat bersahaja, dan Lu Yan bahkan lebih takut. Jika bukan karena penatua yang hebat untuk membuat langkah tepat waktu, kejutan energi yang menakutkan benar-benar akan membunuh mereka. Minum. Xin Canding di depan keduanya, berteriak, mendesak tongkat kayu hijau di tangannya secara ekstrim. Energi Qian dari Seng Ruo Liang melonjak dari tongkatnya, membentuk ruang Qian yang terdistorsi, hampir tidak bisa menahan dampak energi yang dilepaskan oleh Suras Faxiang setelah dia meledak. Harta abadi tingkat roh. Landen Sen melirik tongkat kayu hijau di tangan Singken, wajahnya berubah menjadi jelek. Untuk melepaskan fluktuasi energi yang begitu kuat, tongkat di tangan penatua agung dari klan Liu Yue haruslah harta karun abadi yang tersegel roh. Jika ini tidak terjadi, tidak mungkin untuk menahan ledakan Sura Faxiang. Tanpa diduga, klan Liu Yue ini benar-benar memiliki harta abadi tingkat segel roh, dan Landen Sen merasa sangat tertekan. Bum bum bum. Setelah ledakan dan auman bumi runtuh dan berlanjut selama puluhan napas, perlahan-lahan berkumpul. Kaki Xingzan mundur ratusan ribu meter sebelum dia hampir tidak bisa menahan kekuatan ledakan Shuro, wajah lamanya sangat serius. Untuk melawan kekuatan supernatural peledak diri Landen Sen barusan, dia hampir menggunakan semua kekuatannya. Bukannya saya tidak percaya ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak dapat berpikir bahwa seorang biksu di masa awal Daluo Jinxian dapat menampilkan kekuatan magis sedemikian rupa. Pantas saja biksu alien ini bisa membunuh 3 iblis surgawi besar berturut-turut. Anak laki-laki ini dapat melakukan kekuatan sihir yang sangat mengejutkan ketika dia terluka parah, jika dia dalam keadaan kejayaan, kekuatan tempurnya bisa dibayangkan. Sekuat bintang, pada saat ini, ada jejak ketakutan di hati saya. Bagaimanapun, putra ini tidak boleh tinggal. Suara ledakan belum berakhir, Starken mengambil inisiatif untuk menyerang, mendesak tongkat Aoki di tangannya. Golden Xiansu, gerhana matahari. Dengan teriakan Singken, tongkat kayu hijau di tangannya melepaskan glaukoma yang menyilaukan. Petak besar cahaya biru menyatu menjadi pusaran Qian, pusaran itu berputar dengan cepat, dan langsung berubah menjadi bola cahaya Qian besar. Kisap yang sangat menakutkan dan energi destruktif datang dari permukaan bola cahaya, terbang keluar dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi, dan ruang yang dilewatinya terpelintir dan diputar, mengandung kekuatan penghancur langit dan bumi. Kekuatan magis yang disebut Eklipse ini cukup umum sebelum era 5 Kaisar, dan ini adalah sihir emas yang cukup terkenal. Prinsipnya kira-kira untuk memampatkan energi dari 5 elemen untuk menciptakan efek yang mirip dengan lubang hitam. Naga sebelumnya dan bahkan biksu jahat di bawah tanah juga menggunakan kekuatan magis yang sama. Namun, kekuatan-kekuatan supernatural gerhana matahari yang dilepaskan oleh harta abadi tingkat segel roh Singken jauh lebih tinggi daripada Long Ming dan bahkan biksu jahat di bumi Zhang. Sial. Melihat bola besar cahaya Qian itu mengenai, rambut Landen Sen di tubuhnya berdiri, dan dia bisa merasakan betapa kuatnya bola cahaya Qian itu. Dia telah mencapai ujung panah, benar-benar tidak mampu menahan tingkat serangan ini. Landen Sen sangat tidak mau, tetapi sekarang dia harus menghindari ujung tajam ini, dia tidak ingin mati. Pada saat bola cahaya Qian hendak mengenai dia, Landen Sen dengan cepat keluar dari istana Guangtian, membuka gerbang dengan kekuatan terakhirnya, dan bergegas ke istana Guangtian seperti anjing gila. Saat berikutnya. Ledakan. Bola cahaya Qian dengan kuat menghantam istana mini Guangtian, meledak dengan suara keras seperti langit dan bumi.
Cahaya biru yang menakutkan menyebar seperti gelombang besar, membuat langit menjadi biru, suara kekerasan yang mendebarkan membuat orang tinnitus dan tuli, dan gerakannya tak terlukiskan. Baik Li Feng maupun Lu Yan dikejutkan oleh dampak energi dari ledakan itu, untungnya keduanya bertahan tepat waktu dan tidak terluka. Pukulan tetua besar benar-benar luar biasa. Setelah memantapkan sosoknya, Lu Yan berulang kali memuji, sangat gembira di dalam hatinya. Setelah menahan serangan yang begitu dahsyat, Landen Shen tidak punya alasan untuk bertahan hidup, dan 80% darinya telah dibombardir dan berubah menjadi kabut darah bubuk. Namun, wajah Xing Ken tiba-tiba menjadi suram. Sejak sekarang, kesadaran spiritualnya telah dikunci pada Landen Shen, tetapi sejak bola lampu meledak, dia kehilangan target. Landen Shen lebih seperti menghilang begitu saja, daripada dibunuh oleh kekuatan supernaturalnya sendiri. Star Remnant menyapu ruang sekitarnya dengan perasaan Tuhan yang kuat, dan menemukan bahwa sebuah istana emas mini telah meledak dari ledakan, terbang menuju kejauhan seperti meteor emas. Harta karun peri luar angkasa. Kesadaran Xing Ken tiba-tiba terkunci di istana emas, dan bergegas keluar untuk pertama kalinya, menjangkau istana mini yang terbang menjauh. Sejak Landen Shen menerobos Daluo Jinxian, kendalinya atas istana Guangtian telah mendekati kesempurnaan. Bahkan dengan serangan sekuat itu, Landen Shen masih bisa menjaga Guang Tiangong dalam keadaan miniatur, dan bahkan secara drastis mengurangi nafasnya. Dia awalnya mencoba mendesak istana mini Guangtian untuk melarikan diri dalam ledakan, tetapi sayang sekali dia ditemukan oleh Xing Ken. Landen Shen, yang tidak bisa menahannya lagi, mati langsung di istana Guangtian. Seluruh orang Xing Ken berubah menjadi cahaya biru, dan dia segera menyusul istana Guangtian, dan tangan kanannya, seperti cabang kering, menonjol dengan cepat dan dengan kuat menggenggam istana mini Guangtian. Elder, apakah ini? Li Feng dan Lu Yan, yang datang dari belakang, melihat ke istana mini Guangtian di tangan Xing Ken, dengan wajah terkejut. Huff, bocah alien itu kabur ke peri luar angkasa barusan saat dia terkena kekuatan supernatural ini. Xing Ken menatap istana mini Guangtian di tangannya, dan wajah lamanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah Li Feng mengamati beberapa saat, dia berkata dengan wajah serius, Penatua Agung, ini tampaknya seperti harta peri spasial tingkat roh. Seharusnya bisa memaksa keluar pencuri yang bersembunyi di dalamnya dengan kekuatan magis spasial tertentu. Saya khawatir tidak semudah itu. Xing Ken sudah melihat petunjuk. Pada pandangan pertama, istana mini ini tampaknya hanya harta peri tingkat roh, tetapi permukaannya dilekatkan dengan kekuatan penyegel yang sangat kuat, begitu kuat bahkan pikiran sucinya tidak dapat menembusnya. Bab 4348, Supernatural Powers. Namun, segel di permukaan harta karun ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan pertahanan senjata ajaib itu sendiri, yang membuat Xing Ken cukup penasaran. Cahaya biru yang melonjak di telapak tangan Xing Ken berubah menjadi pusaran cahaya biru, berulang kali membombardir dan mencekik istana Guangtian. Dia tidak pandai dalam kekuatan magis luar angkasa, pertama-tama serang harta ini dengan kekuatan luar untuk melihat apakah dia bisa langsung menghancurkan harta peri luar angkasa ini. Secara umum, harta benda angkasa luar angkasa jauh lebih rapuh daripada jenis harta benda angkasa biasa di bawah alam yang sama. Kekuatan pertahanan harta benda angkasa tingkat Jilinling mungkin tidak sebagus harta benda angkasa biasa tingkat Rongling. Untuk seorang kultivator level sisa bintang, tidak sulit untuk menghancurkan harta karun abadi ruang tingkat Jilinling. Bum bum bum. Suara kekerasan yang menusuk telinga meledak di telapak tangan Xing Ken, pusaran cahaya biru memotong istana Guangtian dengan panik, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat jantung berdebar-debar. Daluo Jinxian, yang sekuat Star Remnant, dapat mengontrol kekuatannya sendiri hingga batas maksimal, dan bahkan dapat membatasi kekuatan destruktif yang disebabkan oleh kekuatan supernatural pada jarak yang sangat kecil. Pusaran biru kehijauan yang melonjak di telapak tangan Xing Ken tampak kecil, namun nyatanya sangat besar. Kekuatannya sendiri sudah mencapai tingkat peri emas. Orang bijak yang lebih tua, jika kamu bisa menghancurkan harta ini secara langsung, kamu memang bisa memotong masalah di masa depan. Lu Yan mengerutkan kening, hatinya secara alami berharap Landen Shen akan mati lebih cepat. Namun, istana mini ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xing Ken. Setelah beberapa saat, permukaannya tidak rusak. Xing Kengxin tidak mau dan meningkatkan intensitas serangannya, tangannya yang tua dan keriput mengangkat mini Guangtian Palace, dan energi Qian dari Seng Ruo Li yang terkondensasi di telapak tangannya, yang berubah menjadi dua pusaran Qian tanpa henti, seperti gergaji mesin. Pemotongan berulang kali istana Guangtian, ada kekuatan robek ruang yang sangat menakutkan dan energi destruktif. Saat sisa bintang terus meningkatkan serangannya, permukaan istana Guangtian membuat raungan, mendengung, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan senjata ajaib itu sendiri memang terguncang oleh serangan sisa bintang, yang tampaknya merupakan permainan. Ketika Li Feng dan Lu Yan melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut.
Tepat ketika sisa bintang meningkatkan intensitas serangan hingga batasnya, dinding cahaya rune tipis tiba-tiba muncul di permukaan istana Guangtian, sebuah benang cahaya ungu gelap misterius yang tersisa di luar dinding cahaya sepertinya tersentuh, dan tiba-tiba meledak. Gaib cahaya ungu cemerlang. Artinya, cahaya ungu yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan hukum yang menakutkan hingga tak terlukiskan, seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia dan mengubah segalanya menjadi debu. Cahaya ungu menekan energi cahaya biru di telapak tangan Singken dengan kecepatan yang memusingkan, lalu menyebar ke telapak tangan Singken. Sebelum Singken bereaksi, dia melihat telapak tangannya diwarnai dengan cahaya ungu yang dengan cepat menua dan membusuk, dan daging serta darah di telapak tangannya langsung meleleh. Telapak tangannya membusuk dalam sekejap, berubah menjadi tulang tangan putih. Ini belum berakhir, tangannya yang telah menjadi tulang semakin membusuk menjadi tepung tulang, dan meninggal bersama angin. Apa? Wajah Singken pucat karena ketakutan, dan dia menjerit serak, tanpa sadar melangkah mundur, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Semuanya baru saja dimulai. Kekuatan dekaden yang dibawa oleh cahaya ungu dengan cepat menyebar dari telapak tangan Singken, dan daging serta darah di pergelangan tangan dan lengannya dengan cepat membusuk dan menghilang. Kekuatan dekaden yang dibawa oleh Ziguang mengikis tubuh Sing Remnan, dan tidak ada kekuatan untuk melawannya. Tetua, apa ini? Luyan dan Li Feng sama-sama memperhatikan lengan Singken dengan kekuatan misterius, dan keduanya menarik napas ketakutan. Mata tua Singken yang keruh terbuka lebar, dan wajahnya dengan tegas berteriak pada badai petir, cepat. Potong lenganku. Tetua, ini. Li Feng mengguncang seluruh tubuhnya dan ragu-ragu sejenak. Tidak ada waktu untuk menjelaskan padamu, potong lenganku. Xing Chun minum dengan liar, yaitu, dalam waktu singkat dia berteriak, cahaya ungu hampir menyebar ke seluruh anggota tubuh bagian atas. Ini baik. Li Feng juga membuat takut Liu Shen Wuzu, mengertakkan gigi dan mengambil pedang raksasa Cian di tangannya, menebas bahu Singken dengan keras. Engah. Engah. Bersamaan dengan dua anak panah berdarah yang ditembakkan, lengan Singken terbang keluar, dan darah dari lengan yang patah itu seperti aliran air, dan bau darah yang menyengat membuat orang mual. Apa? Rasa sakit yang hebat menyebabkan Singken melolong parau lagi. Kedua lengan yang terputus tidak terbang jauh, mereka benar-benar membusuk dan berubah menjadi debu, arti abu yang sebenarnya. Untungnya, Singken, yang menyerahkan lengannya pada waktunya, mendapatkan kembali kehidupan lama, dan memotong cahaya ungu dari daging yang membusuk secara tiba-tiba, dan tidak terus menyebar ke dagingnya. Li Feng dan Lu Yan buru-buru melangkah maju, membantu Singken dari kiri ke kanan. Fa. Kekuatan sihir hukum. Peri luar angkasa itu benar-benar bisa melepaskan kekuatan sihir. Mata tua Singken yang keruh membulat, dan suaranya yang serak sedikit bergetar. Dia telah menjalani seluruh hidupnya dan belum pernah melihat hal yang begitu luar biasa. Apa? Mendengarkan seruan Singken, Li Feng dan Lu Yan juga mengubah wajah mereka. Menurut legenda, hanya kekuatan super seperti Hunyuan Daluo Jinxian dan bahkan leluhur Dao Tianzun yang mampu menampilkan kekuatan magis. Bisa dibayangkan betapa canggih dan kuatnya kekuatan supernatural semacam ini. Bagaimana mungkin kemampuan menakutkan seperti itu bisa dimiliki oleh harta peri tingkat roh belaka? Jika Singken bereaksi cukup cepat sekarang, biarkan Li Feng memotong lengannya tepat waktu, kalau tidak dia akan jatuh dan mati. Kekuatan sihir yang menakutkan seperti itu pasti tidak sebanding dengan kekuatan kutukan, itu sudah cukup kuat untuk melenyapkan asal mula keberadaan semua makhluk. Klan Liu Yue di zaman kuno juga memiliki dao leluhur Tianzun. Singken telah mendengar beberapa deskripsi tentang kekuatan magis hukum berdasarkan pengalamannya, dia bisa menebak bahwa cahaya ungu harus menjadi kekuatan magis dari beberapa jenis. Setelah panik, mulut, hidung, dan telinga Singken mulai berdarah. Tetua, ada apa denganmu? Li Feng bertanya dengan panik. Tidak apa-apa, tapi jiwanya rusak. Wajah lama Singken sangat pucat, dia tidak sesederhana lengan yang patah. Setelah lengannya membusuk, bahkan jiwanya hilang, dan lengan yang patah itu tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Untungnya, cahaya ungu barusan sangat lemah, jauh dari kekuatan magis yang sebenarnya, jika tidak, dia akan berakhir dengan cacat seumur hidup. Melihat kuil Guangtian jatuh dari udara, Li Feng dan Lu Yan bahkan takut untuk mengambilnya. Lu Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, besar. Tetua besar, apakah serangan barusan datang dari anak itu atau senjata ajaib itu sendiri? Singken menelan beberapa pil untuk menstabilkan jiwa, dan berkata dengan lemah, seharusnya itu yang menjadi masalah dengan harta peri ini. Jika biksu dari dunia lain itu benar-benar kuat, Anda dan saya seharusnya dimusnahkan sekarang. Jika kamu menebaknya dengan benar, harta peri luar angkasa ini sama sekali bukan harta peri tingkat roh, mungkin itu adalah keberadaan yang tidak dapat kita bayangkan. Pokoknya, bisa menyimpan harta yang begitu mengejutkan, orang asing ini agaknya identitasnya luar biasa, pihak lain masuk ke alam bintang, saya khawatir itu bukan kebetulan. Bab 4349 Confidant. Li Feng mengertakkan gigi dan bertanya,
Tetua Agung, karena peri luar angkasa ini sangat licik, apa yang harus saya lakukan sekarang? Star Remnant membuka mulutnya dan meniup angin sepoi-sepoi, menerbangkan istana Guangtian mini yang telah jatuh ke tanah. Segera, istana Guangtian melayang di depannya lagi. Saya harus mengatakan bahwa sesepuh suku Liu Yue ini benar-benar berani, bahkan jika dia mematahkan tangannya, dia masih berani mendekati kuil Guangtian. Melihat kuil Guangtian mengambang di depannya, ekspresi Li Feng menjadi tegang, dan Luyan mundur beberapa langkah karena terkejut. Xing Ken berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua tidak perlu gugup, harta peri ini sendiri sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi memiliki segel yang sangat kuat yang menempel di permukaan. Serangan sebelumnya dari tempat duduk ini menyentuh segel di permukaan harta karun ini sampai batas tertentu, jadi itu memicu mekanisme pertahanan harta itu sendiri. Selama aku tidak menyerang harta karun ini dari kekuatan luar, seharusnya tidak sedikit berbahaya. Mendengarkan kata-kata Xing Ken, Li Feng dan Lu Yan akhirnya lega. Luyan, kamu mengatakan bahwa biksu alien ini telah menghubungi kamu sebelumnya. Apakah orang ini mengungkapkan identitas dan asal-usulnya serta tujuan memasuki alam bintang? Mata lama Xing Ken beralih ke Luyan dan mengerutkan kening. Hati Luyan berdebar dan buru-buru mengepalkan tinjunya. Pihak lain memang menyebutkan tujuan datang ke alam bintang. Sepertinya mereka ingin mendapatkan kunci alam bintang. Untuk alasan ini, biksu alien ini bahkan memaksa lelaki tua itu untuk membawanya menyampaikan maknanya kepada patriark, biarkan klan saya mengambil inisiatif untuk menyerahkan kunci pintu astral, atau Anda akan menanggung risiko sendiri. Untuk memperjelas hubungan, Luyan hanya dapat mengalihkan semua tanggung jawab kepada Lenden Sen. Anjing gila di dunia lain ini benar-benar menipu. Li Feng mengepalkan tinjunya, dan cantusnya hampir terbelah. Kunci gerbang astral. Wajah Xing Ken menjadi sedikit jelek, berpikir bahwa pertempuran era dunia dibuka paksa karena pintu alam bintang dibuka paksa, menyebabkan iblis menyerang alam bintang, menyebabkan kerusakan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba seorang beku dari dunia lain datang ke alam bintang, dan tujuannya masih menjadi kunci pintu alam bintang, ini bukanlah pertanda yang baik. Tetua, sekarang aku masih harus memikirkan tentang bagaimana menghadapi kultivator alien yang bersembunyi di peri luar angkasa ini. Orang ini sangat berbahaya. Setelah kondisinya pulih, dia akan dengan gila-gilaan membalas klan Liu Yueku, dengan konsekuensi bencana. Lu Yan mencoba yang terbaik untuk menggambarkan Lenden Sen sebagai bitah yang berbahaya, menambahkan bahan bakar ke api. Sebelumnya, karena dia meremehkan Lenden Sen, ras asing, Lu Yan dengan cerdik melakukan pembunuhan dengan meminjam pisau, yang menyebabkan reaksi berantai setelahnya, dan sekarang pisau itu benar-benar runtuh. Dia tidak pernah menyangka kemampuan Lenden Sen menjadi begitu hebat. Tidak masalah jika dia bisa mundur ke seluruh tubuhnya dengan cedera serius. Harta karun ruang abadi yang dikorbankan hampir membunuh sesepuh agung itu, dan ketajaman metodenya membuat orang takut. Pada titik ini, Lu Yan sendiri ketakutan dan ngeri, dia hanya bisa membuat kesalahan dan mencoba membujuk tetua agung untuk berurusan dengan Lenden Sen terlebih dahulu. Jika tidak, begitu Lenden Sen pulih, orang pertama yang membunuh adalah dirinya sendiri. Ya, tetua agung, saya masih harus menemukan cara untuk menyingkirkan kultivator alien ini secepat mungkin. Li Feng sangat setuju. Xing Ken menatap kuil Guangtian yang melayang di depannya, dan perlahan berkata, harta ini diselimuti oleh segel yang sangat kuat dan tidak dapat langsung diserang oleh kekuatan luar. Dengan cara ini, kita harus berurusan dengan orang asing yang bersembunyi di harta peri luar angkasa ini. Biksu alam, hanya bisa menggunakan hanya prajurit rune yang kuat, atau kekuatan magis luar angkasa tidak kurang dari Jin Xiansu, yang dapat memaksa lawan keluar. Seperti yang kita semua tahu, celah yang melekat pada peri luar angkasa dapat dipecahkan oleh rune atau seni peri luar angkasa. Xing Ken berkata tanpa daya, sayangnya, di antara tetua klan Liu Yue, hanya ada sedikit Taois yang pandai dalam kekuatan supernatural luar angkasa. Ini. Lu Yan dan Li Feng saling memandang, dan memang mereka belum pernah mendengar ada sesepuh yang pandai dalam kekuatan supernatural luar angkasa. Kekuatan supernatural dari luar angkasa terdengar mewah, tetapi bagi Daluo Jinxian, operasi sebenarnya terlalu hambar. Alasan utamanya adalah bahwa Daluo Jinxian biasa dibatasi oleh tingkat kultivasinya sendiri. Bahkan jika dia dapat memahami kekuatan magis luar angkasa, mereka semua adalah kekuatan magis luar angkasa kelas bawah, dan tidak dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh. Hanya Hunyuan Daluo Jinxian, yang memahami kekuatan hukum, dan bahkan leluhur Tao Tianzun, yang dapat menggunakan kekuatan supernatural luar angkasa yang luar biasa. Meskipun klan Liu Yue tidak kekurangan warisan semacam ini, tahun-tahun perjuangan dan perselisihan dengan iblis telah menyebabkan para tetua klan mempelajari lebih banyak keterampilan tempur praktis. Beberapa tetua akan menghabiskan banyak waktu mempelajari sela-sela ini. Tetua, menurut itu, bukankah kita tidak ada hubungannya dengan anak ini? Lu Yanxin bertanya dengan enggan. Xing Ken berkata dengan suara yang dalam, itu tidak akan cukup, roda bintang, dari patriark dapat menampilkan kekuatan ruang.
Saya menunggu untuk berurusan dengan biksu alien ini, tetapi saya hanya dapat membawa harta peri ini kembali ke kota bulan, biarkan sang patriark lakukan sendiri. Hanya saja sebagai kota utama suku kami, kota Liu Yue juga merupakan benteng pertahanan terpenting suku Liu Yue. Tidak pernah ada orang asing yang masuk ke kota dalam sejarah. Jika pembudidaya alien ini memasuki kota dan menyebabkan kerusuhan dan menghancurkan klan Liu Yue saya dari dalam, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wajah lama Singken penuh dengan kekhawatiran. Untuk beberapa alasan, kepala keluarga dari klan Liu Yue tidak dapat meninggalkan kota Liu Yue seumur hidup. Begitu biksu alien ini memasuki kota Liu Yue dengan cara ini, itu sama saja dengan menutup pintu dan melepaskan anjingnya, seandainya pihak lain benar-benar menggigit orang. Kerusakan pada personel klan kecil, dan kerusakan pada dewa besar. Tetua Agung masih terlalu khawatir, bahkan jika pencuri alien ini lebih kuat, kultivasinya sendiri hanyalah permulaan dari Daluo Jinxian. Tetua Agung hanya perlu memberi perintah untuk memberitahu semua tetua klan kita untuk mengawal harta karun ini bersama, dan mengukur pencuri alien ini hampir tidak bisa terbang. Li Feng berkata dengan percaya diri. Selain patriark, klan Liu Yue memiliki 10 Daluo Jinxian, dan dia tidak percaya bahwa 10 Daluo Jinxian tidak bisa mengendalikan pencuri alien ini. Lu Yan juga mencoba yang terbaik untuk membujuk, Tetua Agung, saya rasa saya tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak boleh membiarkan putra ini melanggar klan Liu Yue saya di masa depan. Lebih baik memberitahu para tetua yang agung sekarang dan mengantarkan harta spasial ini ke kota Liu Yue. Singken mempertimbangkan pro dan kontra, dan akhirnya setuju, mengirimkan 7 catatan transmisi suara untuk memberitahu para tetua klan Liu Yue yang menjaga di seluruh dunia bintang, dan memerintahkan semua tetua untuk bergegas ke kota Liu Yue untuk berkumpul dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, Singken, Li Feng, dan Lu Yan juga melewati formasi teleportasi di kamp perbatasan, dan pergi ke kota Liu Yue secepat mungkin, dengan memprioritaskan untuk memecahkan masalah kepercayaan Landen Shen. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Di dalam kuil Guangtian. Landen Shen terbangun dari koma dalam keadaan linglung, suara piano yang pintar dan halus keluar dari telinganya, segar dan bersih, selembut dan semanis aliran air yang mengalir. Anakku, bagaimana perasaanmu? Vera bertanya dengan prihatin. Landen Shen membuka matanya, pandangannya masih agak kabur, dia samar-samar melihat bahwa dia dan Vera berada di istana Guangtian, dan dia menghela nafas lega. Karena dia masih di istana Guangtian, itu berarti situasi antara dirinya dan Vera cukup aman. Bab 4350 Nit Yutu Do Mia Fever. Pada saat ini, Landen Shen sedang beristirahat di atas kaki putih Vera seperti giok. Vera memegang kecapi giok putih di lengannya, dan jari-jarinya yang ramping dari giok dipelintir dengan lembut. Sekelompok bintik cahaya putih susu yang keluar dari harpa melayang ke tubuh Landen Shen, mengurangi rasa pusing di otak Landen Shen. Setelah beberapa saat, Landen Shen berangsur-angsur sadar kembali, mengusap kepalanya dan bertanya, Mayfair, sudah berapa lama aku koma? Tidak lama, tapi hanya 2 atau 3 jam. Melihat Landen Shen sadar kembali, Vera mengambil sapu tangan dan menyeka keringat di dahi Landen Shen. Untung. Landen Shen menunjukkan ekspresi lega, tapi untungnya, dia hanya koma selama 2 atau 3 jam. Seiring waktu, saya tidak tahu apa itu ngengat. 2 atau 3 jam di istana Guangtian, dunia luar baru saja menghabiskan waktu untuk membeli dupa, dan dia masih punya waktu untuk menghadapi ancaman yang mungkin dia hadapi selanjutnya. Anakku, kerusakan internalmu sangat serius, jauh dari pulih, bagaimana perasaanmu sekarang? Vera bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Mayfair, jangan khawatir. Landen Shen duduk tegak dengan susah payah, hanya untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan tubuh jiwanya dalam kesakitan seperti air mata, hampir jatuh. Anakku, jangan agresif. Vera dengan cepat membantu Landen Shen. Landen Shen tersentak, memang, seperti yang dikatakan Vera, kondisi fisiknya jelas belum pulih. Jika bukan karena api cahaya hati liuli di tubuhnya yang telah memberi makan daging dan jiwanya, dia akan koma selama beberapa bulan. Setelah beberapa pertempuran sengit sebelumnya, tubuh dan jiwa Landen Shen sudah dalam kondisi overground yang parah, dan itu cukup bagus karena tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Waktu istirahatnya beberapa jam, sehingga dia tidak bisa banyak sembuh. Landen Shen ingat dengan jelas bahwa dia telah bersembunyi di istana Guangtian untuk menghindari serangan tetua agung klan Liu Yue sebelumnya, dan kemudian pingsan dalam keadaan koma. Dari sudut pandang ini, sebagian besar istana Guangtian kini telah jatuh ke tangan para biksu klan Liu Yue. Kultivator klan Liu Yue bukanlah orang bodoh, dia pasti akan menemukan cara untuk menangani dirinya sendiri. Meskipun istana Guangtian tidak bisa dihancurkan, itu juga memiliki kelemahan fatal, yaitu diusir oleh tentara rune dan kekuatan magis luar angkasa. Tentara rune dapat dianggap sebagai semacam pesona yang cukup parsial, dan klan Liu Yue mungkin tidak memiliki mantra seperti itu, tetapi kekuatan magis luar angkasa masih relatif umum.
Biksu setingkat Daluo Jinxian hanya perlu menunjukkan kekuatan supernatural luar angkasa seperti transfer dimensional untuk mengeluarkan diri mereka dan Vera dari istana Guangtian. Alasan mengapa dia dan Vera masih utuh sekarang mungkin karena 3 Luo Jinxian besar yang berurusan dengannya tidak menggunakan kekuatan supernatural spasial yang serupa, yang memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Tapi itu hanya jeda. Jika Anda tidak segera membuat rencana penyelamatan hidup, Anda dan Vera takut itu tidak akan bertahan lama. Dalam kondisi Landen Sen saat ini, bahkan 1/10 dari kekuatan tempurnya tidak dapat digunakan. Bahkan tidak ingin berurusan dengan Luo Jinxian besar dari klan Liu Yue. Begitu dia diusir dari istana Guangtian oleh kekuatan supernatural ruang angkasa, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak, kita harus menemukan cara untuk segera pulih dari cedera, tanpa penundaan. Landen Sen mengertakkan gigi, membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan sejumlah besar pil dan botol penyembuh, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, dia menuangkan otaknya ke dalam mulutnya. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar obat mujarab penyembuh ini ditujukan untuk Luo Tianxiangxian dan bahkan para biksu di bawah, bagi Daluo Jinxian, efeknya kecil. Landen Sen menelan banyak pil, dan dia hampir tidak merasakan efek apapun. Setelah biksu tersebut dipromosikan menjadi Daluo Jinxian, kekuatan fisik dan spiritualnya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Bagi Daluo Jinxian, pil biasa telah kehilangan efeknya. Landen Sen bahkan mengambil buah persik pipih yang sedang matang, meskipun dia merasa bahwa tubuh jiwa yang terluka parah dan tidak teratur telah sedikit membaik, itu hanya sedikit lebih memalukan. Setelah mengkonsumsi buah persik pipi untuk kedua kalinya, efeknya tidak ada lagi, belum lagi Landen Sen telah menembus Daluo Jinxian, dan buah persik pipi pada masa dewasanya tidak dapat lagi memuaskannya. Operasi itu sama sengitnya dengan harimau, dan pada akhirnya, Landen Sen masih gagal pulih. Sebaliknya, akumulasi kekuatan berbagai tanaman obat menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh. Cedera fisik Landen Sen bukanlah masalah besar. Setelah beberapa jam dalam keadaan koma, ia telah pulih 7 atau 88, terutama karena kerusakan jiwa raga dan kekacauan konflik berbagai energi dalam tubuh. Tidak lama setelah dia menerobos Daluo Jinxian, garis darah Yuan Feng di tubuhnya belum stabil, dan dia jatuh ke tingkat kelemahan tertentu karena dia sebelumnya telah menghabiskan garis keturunannya untuk melepaskan api Yuan Feng yang sebenarnya. Ditambah dengan dampak sebelumnya pada jiwa ketika melakukan perjalanan melalui bintang-bintang, dan seringnya penggunaan energi benih ajaib dan kekuatan bintang-bintang, kekuatan spiritual kacau Landen Sen sendiri, energi benih ajaib dan kekuatan bintang-bintang saling bertentangan, dan ketiga kekuatan tersebut tidak mampu untuk sementara waktu. Melalui itu diimbangi oleh kekuatan jiwanya yang lemah, sehingga terus-menerus menyebabkan kerusakan internal. Meskipun gangguan pernapasan tingkat ini dapat dipulihkan dengan api glasir berwarna yang dilepaskan oleh nyala lampu jantung glasir berwarna, kecepatan pemulihannya terlalu lambat, dan saya bahkan tidak ingin pulih tanpa meditasi beberapa bulan. Landen Sen tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Sekarang dia dan Vera dipertaruhkan, dan dia mungkin diusir dari istana Guangtian oleh kekuatan magis dari biksu klan Liu Yue di saat berikutnya. Melihat penampilan Landen Sen yang hampir gila, Vera menggigit bibir tipisnya dengan ringan, cukup cemas. Dengan kecerdasan salju dan esnya, tentu saja dia tahu situasi saat ini dan pikiran Landen Sen. Dia hanya mengeluh tentang dirinya sendiri, dia selalu bingung ketika sesuatu terjadi, dan dia tidak bisa membantu Landen Sen sedikit pun. Landen Sen dengan panik mengeluarkan semua pil yang tersedia, bahkan botol giok yang berisi darah Yuan Feng. Darah Yuan Feng di botol giok telah ditelan sebelum kesengsaraan, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Jika Anda dapat menelan setetes darah Yuan Feng, itu juga cukup untuk memulihkan garis keturunan Yuan Feng Anda dari kelemahan dan memperbaiki tubuh jiwa yang rusak. Ketika Landen Sen menghela nafas secara diam-diam, dia tiba-tiba punya ide dan memikirkan jalan. Dia berbalik menghadap Vera, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Vera, aku ingin kamu membantuku sekarang." Vera gemetar, dan berkata dengan semangat, "Kamu bisa mengatakannya dengan jelas. Vera akan membantumu bahkan jika dia mati. Aku tidak tahu untuk apa putranya membutuhkan Vera. Perbaikan ganda denganku." Landen Sen berkata dengan serius. "Apa?" Vera terkejut pada awalnya, dan wajahnya yang cantik memerah dengan momen, desir, dan dia malu, "Anakku, kali ini, kamu masih punya mood untuk membuat lelucon." Landen Sen dengan canggung menjelaskan, "Mayfair, jangan salah paham, aku tidak bercanda. Darah di tubuhmu tidak teratur. Faktanya, sebagian dari darah Yuan Feng tidak dapat diserap sepenuhnya, dan itu bertentangan dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu sendiri yang kacau. Anda dan saya berkultivasi ganda adalah sebuah kesempatan, saya dapat memanfaatkan ini untuk menyerap kelebihan darah Yuan Feng di tubuh Anda. Mengandalkan bagian darah Yuan Feng yang berlebih ini dapat membantu saya memulihkan energi darah saya dan dengan cepat memperbaiki jiwa saya. Jika efeknya bagus, cederaku seharusnya bisa pulih dari 80 hingga 90%.